Hai Virgo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Virgo, ini adalah hasil pembacaan kalian ya, general reading untuk kalian. Kira-kira energi 3 bulan itu seperti apa? Pertama kita akan bahas situasi romance ya. Kemudian kita akan bahas situasi keuangan gitu ya. Dan ingat, apapun yang terjadi di depan itu sebenarnya tidak lepas dari manifestasi kalian, proses manifestasi kalian, langkah kalian, keputusan kalian gitu kan, pemikiran kalian kayak gitu. Jadi di sini kita hanya membaca energi ya, apa yang sedang dimanifestasikan gitu ya, sadar atau tidak ya. Dan itu berpengaruh pada kedepannya seperti itu, oke? Jadi kedepannya sebenarnya masih bisa dirubah kalau ada langkah atau pemikiran yang berubah, tentunya haluan itu juga ada perubahan kan kayak gitu, oke? Baik, Virgo, kalau aku lihat di sini, selain kalian, Virgo, ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, aku melihat ada energi Gemini, Aries, Leo, Aquarius ya. Yaitu yang terlihat ada di sini, oke. Ya, Virgo, kita langsung saja menuju ke pembacaannya ya. Jadi, 3 bulan ke depan yang aku lihat di sini situasi keuangan membaik ya. Buat kalian yang pekerjaannya sedang stagnan atau sedang tidak ada peningkatan, itu bisa jadi, atau bahkan penurunan gitu ya. Aku melihat 3 bulan ke depan tiba-tiba bisa bisa jadi ya, tapi yang aku lihat di sini energinya ada sesuatu yang bagus nih, ada berita bagus dalam hal keuangan. Ada peningkatan lah di awal 2022 ini gitu ya, peningkatan pemasukan yang aku lihat di sini. Jadi ada kesempatan itu, ada opportunity itu untuk meningkatkan pemasukan kalian ya. Kemudian aku melihat seiring berjalannya apa ya, perbaikan situasi keuangan ini, aku melihat ada ini juga ya, kalian itu aku melihat ada berkat yang datang untuk kalian, jelas ya. Sepertinya perjalanan kalian di sini terlihat diberkati oleh universe gitu ya. Jadi aku melihat ada hal positif yang sebenarnya bisa terjadi berturut-turut gitu ya, dalam waktu yang relatif dekat. Dan di sini ada juga kedatangan seseorang ya. Ini adalah soulmate kalian, atau kalian punya spiritual connection yang cukup kuat sama orang ini gitu ya. Dan yang aku lihat itu orang ini mau minta maaf sama kalian gitu ya. Sepertinya gimana ya? Ini energi bisa vice versa, atau ini bisa energi kalian, bisa juga energi orang yang sedang punya situasi sama kalian ya. Cuman di sini ada orang yang merasa udah nyaman nih sama yang ini gitu ya. Sehingga perpisahan itu membuat mereka merasa sedih sebenarnya ya. Dan yang aku lihat di sini ada yang berusaha mendekat untuk minta maaf atau untuk memperbaiki keadaan lah ya, kayak gitu. Untuk bisa dekat lagi lah setidaknya, atau menyambung komunikasi gitu. Oke. Nah, orang ini yang aku lihat mereka bertanya-tanya sih sebenarnya. Bertanya-tanya atau iya, banyak pertanyaan gitu ya. Soal bagaimana situasi kalian nih ke depannya, hubungan kalian ke depannya gitu ya. Kemudian mereka mempertanyakan, kira-kira apa sih yang salah dari gue gitu loh. Apa yang harus gue benahi, gue harus bagaimana gitu ya. Banyak pertanyaan termasuk soal kenapa kok perasaan ini terasa terlalu terikat di sini gitu ya. Mereka merasa sangat terikat secara perasaan, mungkin sulit move on gitu ya. Jadi ada banyak pertanyaan di sini ya. Dan aku melihat orang yang sedang berjuang untuk move on ini gitu ya. Mereka itu sebenarnya walaupun di luar terlihat kayaknya stabil atau cuek atau nggak ada masalah, cuman situasi di dalamnya ya, di balik layar itu sebenarnya mereka juga bisa merasa kayak sedih banget gitu ya. Kemudian bisa merasa terpuruk gitu ya. Jadi apa yang terlihat di luar ya, itu belum tentu mewakili sepenuhnya apa yang ada di balik layar ya.
Di luar itu mereka berusaha stabil karena ya life must go on ya, hidup terus berjalan, mereka harus bekerja gitu ya, siapapun di sini orangnya gitu ya. Cuman di balik layar itu mereka sendiri harus berjuang gitu loh dengan rasa terpuruk itu gitu ya. Jadi di balik layar itu bisa ada sisi keterpurukan yang sebenarnya bisa dilihat gitu. Cuman ya tidak semua orang bisa melihat itu, dan ya balik lagi orang orang yang mengalami itu juga mungkin menyimpan itu untuk dirinya sendiri gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Jadi aku melihat sebagian dari kalian, tidak semua ya, sebagian dari kalian ini ada third party situation gitu ya. Cuman um, beberapa bulan ke depan akan ada yang menghubungi untuk rekonsiliasi, intinya gitu ya. Um, Oke, hubungan ini memang terlihatnya sudah berakhir gitu dan menyakitkan ya. Cuman balik lagi orang tersebut belum bisa move on sepertinya, dan ya salah satu indikasi dia sulit atau belum move on ya, yaitu dia atau mereka akan berusaha mendekati kalian lagi atau menghubungi kalian. Ingat, ini general reading, energinya bisa energi kalian atau energi mereka nih yang terbaca ya. Tapi aku melihat akan ada yang mendekat, berkomunikasi ya. Akan ada yang menghubungi lah yang pasti. Nah, itu salah satu tanda orang yang gagal move on, iya kan? Lama tidak ada kabar ya kan, dan itu memang sudah berakhir gitu kan. Udah jalan masing-masing, tidak ada tanda-tanda, tiba-tiba menghubungi gitu ya. Itu udah sebuah tanda bahwa kalian atau siapapun itu masih ada dalam pikirannya, seperti itu ya. Iya, mungkin saja memang ya ini seperti Oracle ini gitu ya, Nine of Pentacles di sini seperti Oracle ini gitu, bahwa kalian itu masih sesuatu lah ya, atau bisa juga mereka udah terlalu nyaman dan apa ya, belum ada yang bisa menggantikan kalian. Jadi kalian itu masih bisa disebut ya impiannya, masih menjadi impiannya gitu di kartu Nine of Pentacles ini. Jadi mereka akan berusaha meraih impian itu yang aku lihat di kartu Three of Pentacles gitu kan. Jadi di sini aku melihat ada orang yang terluka banget nih. Apalagi di sini ada Ten of Swords juga kan. Oke, luka adalah tempat di mana cahaya bisa masuk ke dalam dirimu, katanya gitu ya. Gitu. Luka bisa menyadarkan seseorang pada sebuah realita, itu suatu pelajaran. Pada akhirnya luka yang telah sembuh lebih menguatkan seseorang. Seseorang yang telah memahami rasa sakit itu bisa lebih berempati pada yang lain. Ya mungkin aku melihatnya di sini ada yang sadar sudah melukai dan dia atau mereka ingin minta maaf gitu. Ingin minta maaf ya. Lihat aja nanti kira-kira ya bagaimana ya. Oke, itu yang aku lihat di sini untuk romance. Pesan lainnya itu apa ya? Intinya sih ini ya. Kalau di kartu ini, lakukan apapun yang membuatmu bahagia selama tidak ada hukum yang dilanggar. Jadi mendengarkan pendapat orang lain akan terlalu banyak yang didengar. Ini kebahagiaanmu dan tanggung jawabmu gitu ya. Jadi gimana caranya membahagiakan diri sendiri gitu ya. Selama apa yang dilakukan juga nggak menyalahi hukum yang berlaku gitu ya, nggak melanggar hukum gitu maksudnya. Dan saat seseorang nyaman dan bahagia dengan dirinya sendiri, ia adalah sosok yang independen karena tidak harus bergantung pada orang lain untuk membahagiakan dirinya. Nah, aku lihat di sini ada keadaan seperti itu di saat situasi keuangan kalian membaik ya. Di sini kan kelihatan kalian diberkati gitu ya. Jadi kayak kalian itu sudah terlihat cukup dengan hidup kalian, dengan diri kalian ya. Jadi kayak nggak terlalu pusing sama yang lain dan kalian fokus sama apa yang membuat kalian nyaman dan bahagia aja gitu. Jadi kayak fokus membahagiakan dirinya gitu kan. Oke, itu yang aku lihat di sini. Coba aku lihat lagi apakah ada pesan lain di sini. Oke, Virgo, yang aku lihat di sini
ini ada keadaan dimana kalian itu, ini bisa energi kalian, bisa juga energi orang yang sedang merindukan kalian ya. Ini keadaan dimana kelihatannya di luar orang ini merasa atau terlihat cukup gitu ya hidupnya gitu ya. Dia atau mereka punya apa yang dibutuhkan, kayak menikmati pekerjaannya, menikmati dunianya gitu. Cuman sebenarnya ada kekecewaan di dalam gitu. Dan itu tidak ditampilkan aja gitu ya. Dan aku melihat beberapa bulan ke depan ya 3 bulan itu keadaan ada perubahan keadaan tiba-tiba gitu ya. Dan yang mendorong adanya sesuatu yang terjadi ini ya dari seseorang gitu, itu adalah desire-nya ya. Di sini juga ada energi Capricorn, Sun, Moon, Rising atau Venus gitu ya. Karena orang ini masih punya passion yang besar, benar-benar ingin kembali dan sudah rindu gitu. Mereka akan melangkah jelas ya. Cuman aku melihat di sini energi Virgo ya. Ini terlihat defensif gitu ya. Defensif di sini kayak mereka tidak langsung mempersilahkan siapapun itu masuk ke hidupnya atau masuk kembali ke hidupnya. Jadi ini ada energi defensif, mereka itu kayak punya beberapa layer gitu. Jadi apa ya, mereka kayak tetap menjaga jarak gitu ya, bukan karena social distancing aja gitu, tapi kayaknya dalam hal perasaan hati juga kayak gitu ya. Jadi aku melihat di sini kayak tidak langsung diterima dengan tangan terbuka, bahkan mungkin bisa jadi ditolak ya, karena ini kan general reading gitu ya. Jadi ada orang lama yang kembali, cuman sepertinya tidak bisa langsung diterima atau bahkan tidak diterima ya, dan entah apakah diterima nantinya atau tidak. Karena kita hanya membaca energi 3 bulan ke depan dan ini general reading. Sehingga nanti di sini ada proses kayak paksa memaksa gitu loh. Jadi ada yang defensif tapi ada yang cenderung memaksakan dan meyakinkan gitu. Ya semua terserah sama kalian gitu kan. Oke, itu yang aku lihat di sini untuk romance. Kita akan lanjut ke situasi finance, keuangan kalian seperti apa ya 3 bulan ke depan, oke? Hai Virgo, kita lanjutkan untuk situasi keuangan 3 bulan ke depan kira-kira seperti apa energi yang sudah terlihat di sini ya, yang sedang kalian manifestasikan tentunya, oke? Waktu aku buka soal romance, keluar situasi keuangan juga. Dan waktu aku buka situasi keuangan, keluar soal romance. Kayaknya jadi satu ya. Kayaknya antara romance sama keuangan kalian ada hubungannya deh. Oke. Lagi-lagi yang aku lihat di sini adalah jelas ada orang yang mau melanjutkan lagi hubungannya sama kalian, mau datang lagi seperti yang aku sebut tadi gitu ya. Jadi kayak ini keluar lagi gitu. Orang ini mau minta maaf, orang ini mau rekonsiliasi lagi-lagi gitu kan. Dan aku melihat orang ini juga mau membawa hubungan ini ke arah yang lebih jauh sih ya. Terserah kalian mau terima atau tidak, apa nanti kesepakatannya atau apa nanti hasilnya gitu kan. Cuman orang ini mau membawa hubungan ini kemungkinan ke arah komitmen ya, yang lebih ya namanya komitmen lebih jelas ya. Maksudnya membawa hubungan ini ke langkah yang lebih jauh lagi gitu ya. Orang ini mau berkomitmen nih sama kalian. Kayaknya udah yakin banget nih saat mereka datang sama kalian nanti gitu ya. Komitmen untuk apapun sih sebenarnya ya. Komitmen itu komitmen untuk bersama, komitmen untuk pernikahan, bahkan dalam situasi atau urusan pekerjaan pun ada komitmen gitu. Ini juga bisa jadi ini gak akan resonate untuk semuanya ya, tapi ada orang yang mungkin mau punya komitmen atau kerjasama sama kalian ya, jelas dalam hal pekerjaan ya. Dan soulmate itu macam-macam, tidak harus soal romance, bisa juga ini dalam partner kerja ya. Kemudian aku melihat situasi keuangan kalian lumayan bagus nih beberapa bulan ke depan, tapi nggak harus ya sepanjang tahun itu bagus terus, itu nggak harus ya. Jadi kalian harus aware juga gitu ya. Kalau aku lihat awal-awal bulan ini bagus ya, cuman kan tidak ada jaminan pertengahan ke awal-awal bulan, ralat. Awal-awal tahun kelihatannya bagus kalau aku lihat di sini karena ini kan energi 3 bulan. Oke. Nah, tidak ada jaminan pertengahan tahun ya
keadaannya masih seperti ini gitu ya. Bisa jadi mungkin pertengahan tahun, entah di bulan apa, bisa jadi ada penurunan. Dan bisa juga nanti mungkin ada ya peningkatan sedikit, bisa juga nanti di akhir tahun ada penurunan. Jadi tidak harus sepanjang tahun itu naik terus gitu. Jadi ya itulah kenapa kita harus mengatur keuangan sedemikian rupa ya. Kayak gitu. Jadi aku melihat awal-awal tahun ini kayaknya waktunya kalian nih dalam hal keuangan ini ya bagus, karena kayaknya banyak opportunity atau kesempatan ya yang bisa menambah lagi pundi-pundi kalian gitu. Ya, kayaknya banyak permintaan nih dalam hal pekerjaan. Kemudian aku lihat di sini bahkan ada Eight of Swords. Jadi sebenarnya situasi kalian itu ada kayak kegelisahan ya. Dan ini bisa jadi soal kepastian dalam hal finance, soal kestabilan keuangan gitu. Pokoknya ada hal yang membuat kalian itu nggak tenang gitu ya. Dan ini kayaknya kaitannya sama pekerjaan, sama keuangan ya, kondisi keuangan. Mungkin kalian kan berharap keadaannya itu jelas ya, ada kepastian yang stabil dan serba jelas gitu ya. Mungkin situasinya belum sesuai dengan ekspektasi kalian, sehingga ada kekhawatiran dari kalian untuk kedepannya bagaimana nih gitu ya. Jadi ada kemungkinan seperti itu di sini, karena ya balik lagi nih aku lihat ya. Kayak gitu. Mungkin karena sebelumnya ada situasi yang stagnan gitu ya. Jadi ya itu yang memberikan apa ya, kekhawatiran ya buat kalian gitu ya. Cuman aku melihat sih awal tahun ini oke ya secara keuangan ya. Mungkin ini tidak kalian duga ya, karena mungkin situasi sebelumnya itu stagnan. Ya, dan aku melihat di sini kalian beberapa bulan ke depan ini kembali semangatnya. Orang itu semangat bisa naik turun lah ya, wajar gitu ya. Kayaknya beberapa bulan ke depan semangat kalian itu naik lagi nih. Untuk apa? Untuk apa ya? Untuk berjuang banget dalam hal situasi keuangan ya, pekerjaan di sini. Aku melihatnya di sini tuh energinya ada energi yang lagi down gitu ya, tapi beberapa bulan ke depan ini kayak energi yang on fire gitu loh. Jadi kayaknya beberapa bulan ke depan semangat kalian lagi naik gitu ya. Jadi kalian jadi lagi pantang mundur nih, lagi bersemangat untuk mengupayakan pekerjaan kalian di sini, untuk bekerja keras lagi gitu loh. Untuk memanfaatkan potensi dan kesempatan yang ada, waktu yang ada gitu ke depannya nih, beberapa bulan ke depan gitu ya. Oke, nah kemudian yang aku lihat di sini, nah ini aku melihat semangat untuk apa ya, memperbaiki jelas ya situasi pekerjaan kalian. Yang mungkin sebelumnya ini kayak tidak kemana-mana atau terlalu apa ya, stagnan ya, terlalu tidak ada kemajuan bisa jadi gitu, atau terlalu tidak memuaskan lah intinya, seperti tidak ada tanda-tanda progresnya itu bagus gitu ya. Dan aku melihat di sini beberapa bulan ke depan kayak kalian itu ingin membersihkan hal-hal yang kayaknya itu menguras energi kalian. Ini ada kaitannya sama orang atau siapapun yang buat kalian itu hanya bikin bising hidup kalian gitu loh. Bisingnya tuh maksudnya ya nggak harus mereka benar-benar berisik juga sih. Cuman kayak kalian itu di sini kelihatannya lumayan males gitu loh sama orang yang cuman sekedar memenuhi ruang kalian gitu. Jadi kalian kayaknya lumayan akan melakukan seleksi ini sih, seleksi alam ya, mengeliminasi orang-orang atau hubungan yang kalian anggap sudah nggak perlu terlalu dalam, tidak perlu terlalu intens di hidup kalian, karena di sini kayaknya kalian itu juga lelah gitu loh sama dinamika dan kedatangan atau ya apa ya, keberadaan mereka lah intinya gitu ya.
atau cara-cara mereka gitu. Jadi aku melihat di sini kayak kalian ingin bersih-bersih hidup kalian juga gitu loh. Sorry, gitu loh ya. Bersih-bersih hidup kalian juga dari orang-orang yang kalian anggap udah nggak perlu juga intens di hidup kalian gitu. Maksudnya bukan kita oportunis ya, orang itu udah nggak perlu, nggak juga. Justru yang kuliah di sini kalian itu berusaha mengupayakan sendiri gitu ya. Jadi bukan kalian mau memanfaatkan orang, cuman kalau keberadaan siapapun itu atau hubungan apapun itu hanya bikin dalam tanda kutip bising dan memenuhi ruangan kalian, ruang hidup kalian, itu buat apa gitu loh. Karena itu menguras energi kalian juga gitu loh, dengan ya balik lagi orang kan memang macam-macam gitu kan. Dengan cara mereka mungkin bisa jadi gitu loh. Jadi orang itu macam-macam, ada yang mungkin sukanya walaupun orang-orang itu manipulatif, tapi mereka itu tetap suka berada di keramaian, walaupun dikelilingi orang-orang manipulatif dan munafik gitu loh, misalkan ya. Tapi ada orang yang nggak suka kayak gitu. Mereka lebih lebih baik sendiri atau lebih baik dengan orang yang ala kadarnya atau secukupnya saja daripada dipenuhi oleh orang-orang yang mereka rasa hanya apa ya, hanya nggak enak aja energinya gitu loh. Daripada sama orang-orang manipulatif itu bisa jadi, atau memang ya bikin bising hidup mereka gitu. Jadi sebenarnya keperluannya juga nggak ada gitu loh. Ya, kalaupun berteman ya kayaknya secukupnya aja, nggak harus intens ke dalam gitu ya, semaunya gitu, kayak datang dan pergi semaunya gitu, kayak memenuhi ruang hidup orang gitu. Ya kalau ada orang yang suka rame nggak apa-apa sih, cuman maksudnya ada kan orang yang sebenarnya mereka itu juga nggak nggak ada kontribusi juga, sebagai teman juga bukan teman yang oke gitu ya. Jadi semacam kayak sekedar masuk rumah orang aja gitu, atau sekedar ingin tahu, atau sekedar cuman apa ya cuman hadir aja di situ. Tapi kan kadang kehadiran orang itu bisa aja mengganggu gitu loh. Gitu. Jadi ini bukan soal oportunis juga sih gitu ya, tapi ya balik lagi gitu. Kadang orang itu ya cuman kayak orang itu ingin tahu ya, ingin tahu sesuatu. Kadang bukan bukan berarti mereka tuh care loh. Aku nggak bilang semua orang seperti itu ya. Bisa jadi mereka pengen tahu sesuatu tuh ya sekedar ingin tahu hidup orang kayak gitu. Kayak hanya memecah atau memuaskan rasa penasarannya gitu. Kan tidak semua orang suka dengan cara seperti itu gitu loh. Jadi mungkin ini salah satu contohnya kayak gitu. Bagi orang-orang yang kalian anggap bising itu, kalian anggap apa sih keperluannya kalau cuman buat kayak gitu-gitu, seperlunya aja. Ada ruang di bagian depan hidup kalian yang mereka bisa datang mereka bisa datang di situ, bersosialisasi biasa, berteman biasa, tapi nggak usah sampai ke dalam gitu loh. Jadi kayaknya kalian ingin membersihkan hidup kalian dari orang-orang yang seperti itu sih. Salah satunya seperti itu, tapi intinya yang bikin berat energi kalian atau keberadaannya itu hanya bikin kalian lelah aja gitu. Jadi kayaknya itu meminimalisir gimana ya, hubungan yang nggak perlu gitu. Kok kayaknya gimana ya, kayak nggak enak gitu ya, kayak kayak kita tuh unsociable banget gitu ya, malas bersosialisasi. Nggak juga sih, cuman maksudnya ya balik lagi, kadang menghadapi orang yang manipulatif, yang cuman iseng-iseng doang, penasaran doang sama hidup orang, itu juga males gitu ya. Mungkin kalian anggap orang-orang itu rasanya toksik aja energinya buat kalian, sehingga kalian ingin bersih-bersih hidup kalian dari orang-orang tersebut dan kayak memberikan jarak atau pagar gitu loh. Hanya sampai mana kalian punya hubungan gitu dengan orang-orang itu. Jadi orang-orang itu tidak bisa asal masuk ke hidup kalian secara intens gitu. Jadi kalian itu juga punya hidup sendiri gitu loh ya. Kalian juga punya kehidupan gitu. Jadi kalian ingin membersihkan itu, menata lagi itu. Karena kayaknya di sini aku melihat energinya berat banget gitu. Ya, kayak kalian menanggung semuanya sendiri, tapi di sekeliling kalian itu hanya menambah kebisingan hidup kalian gitu. Jadi malah akhirnya mereka ngasih energi yang nggak bagus juga. Kayak nggak cocok sama vibrasi atau frekuensi kalian gitu. Semoga ngerti lah maksud aku, oke? Itu yang kuliah di sini. Jadi, nah justru mungkin saat kalian jaga jarak itu, ya mungkin ada orang yang, sorry deh, mungkin aja sebagian orang, aku sih nggak baca semuanya, sorry, tapi aku melihat di sini ada orang yang mau mendekat gitu.
Salah satunya memang mereka ingin punya, seperti yang aku bilang, punya hubungan yang serius nih sama kalian saat kembali lagi nih gitu. Kayak gitu sih. Oke. Nah, buat siapapun yang sudah kalian eliminasi gitu ya, atau kalian beri jarak hanya di luar saja, hanya sampai luar, entah mereka akan masuk atau tidak, nggak penting juga sih. Maksudnya orang bisa datang datang aja gitu, tapi kan kalian juga punya hak untuk merespon mereka sampai mana, kayak gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Bye!